Aduh dok, ini sakit pisan, sendi fix. Ini mah asam urat. Eits, yakin beneran asam urat. Sering banget gak sih kalau misalnya di Indonesia tuh kalau misalnya sakit sendi langsung dibilang asam urat tuh. Tapi sebenarnya nggak selalu asam urat loh guys. Oleh karena itu kali ini kita bakal bahas semuanya tentang cara bedain gejala asam urat dan apa sih sebenarnya penyebab asam urat. Tanpa banyak basa-basi, let's deeply talk about it. Jadi, asam urat ini merupakan sebuah zat di dalam darah yang tercipta dari pecahan zat yang namanya purin. Nah, purin ini ada banyak di sayuran-sayuran berdaun hijau kayak misalnya bayam, brokoli, dan juga kacang-kacangan. Nah, tapi asam urat ini tuh sebenarnya berguna banget loh buat tubuh, kayak misalnya buat antioksidan, buat ngatur tekanan darah, dan masih banyak lagi. Tapi kalau misalnya kadarnya berlebih, nah dia bakal nyebabin berbagai gangguan di dalam tubuh. Nah, kondisi ketika asam urat di dalam darah itu tinggi di luar kadar normal disebut sebagai hiperurisemia atau penyakit asam urat yang biasa kita sebut-sebut. Kapan sih seseorang itu disebut hiperurisemia atau punya penyakit asam urat? Yaitu ketika seseorang kadar asam uratnya kalau misalnya di cowok itu di atas 7, kalau misalnya di cewek itu di atas 6. Kalian bisa banget cek kadar asam urat itu pakai alat glukometer ini. Stripnya tinggal diganti pakai strip asam urat. Atau kalian juga bisa cek di lab. Cuman kalau misalnya mau murah pakai ini aja. Jadi penyebab asam urat itu yang pertama adalah pola makan. Iya, kalau misalnya kalian udah kebiasa makan sayuran hijau dan kacang-kacangan terus-menerus yang emang setiap makan kayak begitu dan banyak, itu tentunya akan meningkatkan zat asam urat di dalam tubuh. Penyebab kedua itu adalah metabolisme. Jadi ketika tubuh itu cenderung mengonsumsi asam urat lebih tinggi daripada tubuh-tubuh normal. Nah, itu juga bisa meningkatkan kadar asam urat karena pada dasarnya asam urat ini memang diproduksi oleh tubuh. Penyebab ketiga adalah gangguan pada ginjal. Iya, karena ginjal ini itu ikut berperan dalam metabolisme asam urat. Makanya kalau misalnya ada gangguan pada ginjal, itu akan menyebabkan gangguan pada kadar asam urat juga. Nah, sayangnya meskipun asam urat ini tuh sering banget dikorelasiin sama nyeri sendi, penyakit asam urat ini pada dasarnya nggak ada gejalanya, apalagi di tahap awal. Dokter masuk ararane, kenapa tuh sok semua orang ngomongnya teh sendi? Iya. Tapi sebenarnya yang kalian sebut-sebut itu adalah namanya GOUT. Nah, GOUT ini apa? Yaitu ketika kadar asam urat tinggi nih di dalam darah. Terus akhirnya asam uratnya itu menyebabkan kerusakan lain di sendi. Nah, kerusakan di sendi ini yang diakibatkan oleh asam urat disebut sebagai penyakit GOUT. Kenapa sih GOUT bisa terjadi? Nah, kalian bisa bayangin nih, darah kan terlalu banyak bawa asam urat. Akhirnya darah ini memutuskan, oh udah deh, kini harus ditaruh dulu deh asam uratnya. Nah, ditaruhnya itu adalah di sendi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kristal asam urat. Bisa dibayangin kalau misalnya kristal asam uratnya ini menumpuk banyak di dalam sendi. Yang awalnya sendi itu nggak butuh kristal asam urat, tapi dia kayak nerima terus-menerus kristal asam urat, otomatis akan menimbulkan ujung-ujungnya peradangan. Makanya suka bengkak, merah, dan sakit. Nah, selain ditumpuk di dalam sendi, asam urat ini juga ditumpuk di ginjal. Makanya bisa menyebabkan batu ginjal juga. Jadi yang pertama itu adalah asam urat biasanya terjadi di sendi-sendi yang besar, terutama di jempol kaki, itu paling sering. Yang agak jarang itu ada di pergelangan kaki, lutut, pergelangan tangan, sama sikut. Dan yang paling jarang itu ada di tulang belakang. Kalau misalnya keluhan kalian itu ada di jari-jari, tangan, atau sendi-sendi kecil lainnya, kemungkinan besar itu bukan asam urat. Dan yang kedua itu adalah asimetris. Jadi nih kalian bandingin yang kanan sama yang kiri.
Kalau misalnya keluhan kalian cuma terjadi di salah satu aja, yang kanan atau kiri doang, berarti itu asimetris. Nah, itu bisa jadi merupakan asam urat. Tapi kalau misalnya terjadi di dua-duanya, kanan dan kiri, kemungkinan besar itu bukan asam urat. Walaupun masih mungkin tapi jarang. Yang ketiga itu adalah adanya gejala akut atau gejala yang baru terjadi dan tiba-tiba. Nah, karena tadi kan aku udah jelasin ya, asam urat ini dia bisa menimbulkan peradangan. Jadi, yang namanya penyakit GOUT yang karena asam urat ini, biasanya pasiennya itu memang pernah mengalami yang namanya sendi bengkak, merah, sakit, dan lebih besar dibandingkan dengan sendi yang sebelahnya. Misalnya sendinya yang sakit sendi kanan dibandingin sama sendi yang sebelah kiri itu lebih besar, kayak membonjol gitu. Nah, itu kemungkinan besar adalah asam urat. Kalau misalnya nggak pernah ngalamin fase akut kayak seperti itu, kemungkinan besar bukan asam urat. Dan yang terakhir itu adalah demam. Walaupun nggak semua ngalamin demam, tapi karena peradangan tadi, ada beberapa pasien yang ngalamin demam atau meriang-meriang saat keluhan tersebut terjadi. Nah, kalau misalnya seperti itu, kemungkinan besar itu adalah asam urat. So, jadi itu dia tentang gejala dan penyebab dari asam urat. Jadi, mulai dari sekarang, kalau misalnya sakit sendi, jangan langsung bilang asam urat ya, karena kan belum tentu juga asam urat. Kalian juga bisa komen kalau misalnya, dok ternyata ada yang salah, atau misalnya kalian punya tips and trick, atau mau sekedar sharing cerita aja boleh banget, atau mau request juga boleh banget. Aku juga minta maaf kalau misalnya aku ada salah, karena aku juga manusia dan gak pernah luput dari kesalahan, dan masih banyak harus terus belajar. Jangan lupa klik like kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, dan subscribe juga klik lonceng kalau misalnya kalian mau dapat info menarik mengenai kesehatan, self growth, dan study tips dari aku. Jangan lupa, sehat itu aset. Sincerely made by Dr. Haifa with huge love. Assalamualaikum. Bye.